Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Harmawati dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6. Sebelumnya dengan saudara siapa? Nama saya Wahyu Fajar Bahtiar. Dari mana, Mas? Dari Desa Parapatan, Majalengka. Yeah. Namanya Mas aja ya? Ya. Sebelumnya gimana kabarnya, Mas? Baik? Alhamdulillah kabar saya baik. Sebelum melanjutkan proses konseling sendiri, Mas sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Nah, Mas sendiri tahu apa itu konseling? Belum tahu. Nah, konseling itu sendiri yaitu proses pemberian bantuan kepada klien melalui wawancara, dan biasanya apa yang diambil keputusan itu diambil oleh klien sendiri. Nah, konselor tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan dalam proses konseling. Nah, di dalam konseling sendiri ada beberapa asas, Mas. Nah, yang pertama yaitu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, sama asas kerahasiaan. Asas kesukarelaan sendiri yaitu dalam proses konseling itu klien harus tidak ada tekanan maupun tekanan atau paksaan dari orang lain. Nah, Mas sendiri itu melakukan proses konseling atas dasar Mas sendiri atau bagaimana? Iya, atas kemauan saya sendiri. Nah, terus yang selanjutnya itu atas asas keterbukaan. Nah, Mas itu dalam proses konseling itu Mas bisa terbuka dalam ini, yaitu bisa membicarakan permasalahan yang Mas hadapi maupun apapun yang secara terbuka kepada konselor itu sendiri, apalagi dengan Mas atas keinginan sendiri kan ke sini. Nah, yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Nah, Mas itu nggak perlu takut misalkan dalam proses konseling itu Mas takut misalkan permasalahan yang Mas alami itu diketahui orang lain. Nah, di sini tuh dalam asas kerahasiaan itu konselor itu akan menjaga apapun yang dibicarakan dalam proses konseling itu sendiri. Nah, kalau udah seperti ini, nah sebelumnya apa sih yang membuat Mas itu ingin melakukan proses konseling? Di masa pandemi kayak gini kan nyari kerja susah ya. Dan ya semuanya itu serba terbatas karena nggak bisa ada kontak fisik, nggak bisa tatap muka, kan susah sekarang, apalagi menerima orang-orang baru gitu kan. Apa sih berarti kan yang saya simpulkan permasalahan Mas itu dalam karir ya. Nah, di masa pandemi ini mungkin emang sulit ya, Mas. Nah, apa sih yang Mas udah lakukan dalam masa pandemi ini? Apa yang Mas udah lakukan untuk mencari kerja itu sendiri? Walaupun terbatas ya, masih ada beberapa perusahaan atau bursa kerja gitu kan masih membuka secara offline. Yang seperti itu udah dicoba, tapi kan tetap sekarang aja mungkin ya dari perusahaan aja kan mungkin produksinya sedikit, jadi pembukaan lowongan kerja pun jarang sekarang. Terus kan kalau sekarang kan pandemi kan kebanyakan online, di lapangan pekerjaan pun sama sekarang, kebanyakan lamarannya lewat online, ngirim berkas lewat online, walaupun pelatihan pun lewat online, lewat Zoom, lewat Meet gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin dari lapangan kerjanya juga sekarang jadi sedikit gara-gara pandemi. Nah, tadi kan udah mengenai permasalahannya, Mas, apalagi sekarang pandemi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya. Nah, sebenarnya tuh apa cita-cita Mas atau keinginan Mas untuk karir kedepannya, ataupun apa sih yang menjadi kebiasaan Mas itu sendiri, keahlian Mas yang Mas miliki? Sebenarnya saya kalau sekolah dari formal itu kan teknik otomotif ya, tapi saya punya skill di elektronik, kayak reparasi buat gadget gitu kan, kayak HP, kamera, terus kayak ya perangkat-perangkat elektronik gitulah, yang pengen punya usaha di
bidang itu kayak servis gitu kan. Sekarang kan di sini juga kan jarang yang menerima kayak gitu, yang apa namanya tempat reparasi buat HP gitu kan. Sekarang di sini kan masih jarang. Terus kayak punya apa namanya toko ya mungkin aksesoris handphone gitu kan, ya biasalah gitu. Hmm, eh, berarti yang saya simpulkan ini, Mas tuh sebenarnya tuh mempunyai keahlian dalam bidang elektronik, yaitu kayak misalkan servis HP atau apa. Nah, sebelumnya apa Mas sudah melakukan seperti itu walaupun tidak mempunyai itu? Hmm, apa dari zaman sekolah sebenarnya, saya dari SMP ya emang belum sampai ke hardware sih. Kalau hardware saya masih buat untuk konsumsi sendiri, untuk saya sendiri, untuk saudara gitu, kayak mengganti layar, baterai gitu, saya masih untuk sendiri, belum untuk orang, ya belum untuk umum lah. Kalau dari apa namanya, kalau untuk umum dari software sebenarnya. Kalau software saya bisa dari zaman SMK gitu, saya sering menerima gitu kalau ada teman ngeluh gini 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 HP-nya, jadi saya yang benerin gitu, lumayan kan sampai sekarang sih, walaupun ya masih jarang. Nah, apa sih kan ini kan berarti Mas itu mempunyai keahlian dalam elektronik. Apa yang membuat Mas itu ragu untuk memulai bisnis ini? Padahal dari segi keahlian Mas udah punya, terus pernah juga apa melakukan itu pembenaran elektronik itu sendiri. Nah, apa sih yang menjadi keraguan? Sebenarnya ya modal gitu, yang penting modal. Terus kan orang-orang kan belum tahu hasil apa kerjaan kita itu seperti apa. Terus ilmu, ya emang ilmu kan nggak ada batasnya ya, masih banyak gitu kan. Walaupun kita udah bisa, pasti ada yang lebih ini lagi. Ya paling masalah besarnya sih dari modal kan, soalnya kan dari software aja butuh modal berapa buat perangkat komputernya, buat alat flash, box gitunya kan lumayan mahal. Apalagi kalau kita sampai servis hardware gitu kan harus punya stok hardwarenya juga, biar konsumen nggak usah nunggu. Oke. Nah, ini kan dalam segi modal ya. Iya. Nah, suatu bisnis pasti emang yang paling terkendali itu modal itu sendiri. Nah, ketika misalkan nih Mas ada ada modal yang diberikan misalnya dari keluarga Mas atau apa kayak gitu. Nah, apa Mas akan melakukan bisnis itu atau bagaimana Mas? Ya saya pengen mengembangkan gitu, tapi ya mungkin belum sampai besar-besaran, mungkin kayak di rumah dulu gitu kan. Banyak teman saya yang mulai dari rumah dulu. Ntar kalau udah mulai banyak yang kenal, kayak buka toko atau apa, kalau buka tempatnya lah gitu, yang lebih proper lah bahasanya gitu. Jadi biar enak kan buat konsumen juga, nggak usah nyamperin ke rumah, jadi gitu. Ya yang pasti sih kalau ada modalnya saya jalanin sih. Sebenarnya walaupun udah ada perencanaan seperti itu, ya tetap sih ada keraguan kayak kita mulainya kayak gimana. Untuk saya pribadi ya sebenarnya saya tuh orangnya gimana ya, kayak kalau mau mulai sesuatu apalagi usaha kan kita lebih mandiri. Kalau kita kerja ke orang kan ya kita tinggal nurutin apa job desk kita, pekerjaan kita gitu kan. Sedangkan kalau kita usaha sendiri kan kita manajemen sendiri, kita ngatur sendiri, kita ini sendiri, modal sendiri gitu kan. Ya saya masih ragu di situnya, saya masih takut mungkin. Masih ragu lah. Dalam keraguan itu dari skala 1 sampai 10 itu Mas keraguannya ada di titik mana? Ya mungkin ada di 6 atau 7 lah. 6 atau 7. Nah, kepengen Mas itu tidak ada lagi keraguan kan? Iya. Nah, sebelumnya dalam bisnis ini apa yang keinginan Mas ini, apakah keluarga mendukung atau kayak gimana? Sebenarnya keluarga saya sih walaupun mau saya kerja gimana atau punya usaha gitu pasti mendukung. Kalau ini pendapat saya, berarti kan saya bisa menyimpulkan bahwa Mas itu mempunyai keahlian yang besar di bidang elektronik itu sendiri, apalagi Mas udah praktek, udah mulai walaupun servis HP temennya kayak gitu, tapi kan ada tuh circle yang mempercaya Mas bisa melakukan hal itu. Nah, terus dalam segi modal mungkin berjalan waktu mungkin ada kalau kesungguhan itu pasti modal juga nanti ada ya Mas ya. Nah,
untuk keraguan untuk memulai, untuk keraguan untuk menjalankan dalam usaha pasti ada keraguan, entah itu takut nggak jadi bisnisnya ataupun yang lainnya. Nah kalau pendapat saya, Mas harus lebih mikirkan lagi dalam keadaan itu, karena itu emang peluang besar untuk karir Mas itu untuk kedepannya. Nah kalau menurut saya mungkin Mas lebih memikirkan kedepannya apa, bisa juga memulai dari sekarang, mulai kecil-kecilan, entah itu dalam servis HP bisa mengiklankan di Facebook atau itu media-media yang lain kayak gitu, entah itu aksesoris juga bisa, apalagi di kala pandemi kan banyak orang-orang yang hanya menggunakan gadgetnya, hiburannya hanya gadget kan, mungkin bisa berbelanja melalui gadget media kan kayak gitu. Nah mungkin itu saja sih Mas. Iya. Ya udah, mungkin cukup sekian proses konseling kali ini. Nah semoga bisa bermanfaat, mungkin kita bisa bertemu konseling berikutnya, tapi apa yang sekarang menjadi proses konseling semoga bisa dipraktekkan ya Mas. Iya. Tapi semua keputusan tetap ada di tangan Mas sendiri. Mungkin hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.